Shalom. Kembali lagi kita bersama dalam program Rema, di mana di sini kita membahas firman Tuhan dan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya Pastor Samuel Lasaria Rapa senantiasa setia menemani saudara-saudara dalam ini. Penting buat kita karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Jika Anda ingin tidak tersandung dalam perjalananmu, Anda tidak ingin tersesat dan juga tidak ingin berada dalam kegelapan hidup, maka firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkannya dengan memohon pertolongan Tuhan, membawa kita mengerti. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang menyertai kami, menolong kami untuk kami mengenal kebenaran firman-Mu dan menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dan benar dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu yang menerangi jalan hidup kami, agar kami terus hidup di dalam kemuliaan-Mu, memuliakan, meninggikan Engkau. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah berada pada Yosua pasal yang ke-9. Dalam pasal sebelumnya, kita melihat bahwa kita membaca merenungkan bersama Yosua bersama yang memimpin bangsa Israel merebut Yeriko, kota Ai yang mereka sudah tundukkan. Maka ketika itu terjadi, saudara-saudara, maka bangsa-bangsa di sekeliling mereka, kota-kota yang lain menjadi takut. Sehingga dikatakan bahwa raja-raja yang ada di sekeliling mereka, yaitu Raja Het, Amori, orang Kanaan, Feris, Hewi, dan orang Yebus, itu bergabung, saudara, ya, membuat satu kekuatan militer untuk melawan Yosua bersama dengan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Tetapi ada satu bangsa atau penduduk negeri di situ, saudara-saudara, yang mendengar perbuatan Allah itu, saudara, bagaimana Allah bangsa Israel yang dahsyat luar biasa itu memimpin bangsa itu untuk menduduki tanah yang Allah mereka janjikan. Itulah, saudara-saudara, penduduk negeri Gibeon. Lalu karena mereka tidak ingin berperang, mereka membuat satu tipu muslihat. Yaitu dikatakan di sini, saudara-saudara, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuat ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Jadi mereka menggunakan akal, seolah-olah mereka memiliki perjalanan yang sangat jauh sekali untuk datang, saudara-saudara, membangun persahabatan. Karena mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang hebat, yang dahsyat, yang tidak terkalahkan. Dan itu membuat mereka datang, saudara-saudara, dengan sebuah tipu muslihat. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, kemudian ayat 14 berkata demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ketika mereka datang menyatakan akan kekaguman mereka dengan bangsa itu, mereka terkesima, saudara-saudara, dengan pujian itu. Dan akhirnya apa? Mereka tidak lagi meminta keputusan Tuhan dalam hal itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka membuat satu perjanjian, sumpah bahwa mereka tidak akan dibinasakan. Setelah peristiwa itu beberapa hari kemudian baru mereka tahu ternyata orang-orang yang datang ini bukanlah dari negeri yang jauh, tapi negeri tetangga. Mereka tertipu, dan akibat daripada itu, saudara-saudara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap negeri Gibeon. Dan karena perjanjian sudah dibuat, tetapi kemudian, saudara, mereka
dijadikan sebagai pekerja-pekerja seperti penimba air dan sebagainya. Dan terjadilah saudara juga akibat daripada itu perkawinan campur di antara mereka yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara. Dalam panggilan Allah kepada Yosua, dalam pasal 1 dari Yosua saudara, kitab Yosua, Tuhan sudah berkata kepada Yosua supaya berhati-hati. Kalau dia ingin berhasil, dia ingin beruntung di perjalanannya dalam memimpin, maka dikatakan berhati-hatilah. Hendaklah dia merenungkan Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti lalu kita baca lalu merenung-merenung saja. Tidak, tetapi dia maksudkan di sini apa yang diketahui tentang kebenaran firman itu dia hidupi. Dan dia lupa satu perintah Tuhan ini, saudara-saudara. Untuk dia bertanya, untuk dia saudara-saudara merenungkan kebenaran Tuhan. Ketika dia mau menghadapi, membuat keputusan perjanjian dengan orang-orang Gibeon, saudara, mereka tidak meminta atau tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya banyak ada beberapa kesaksian di dalam pelayanan saudara-saudara tentang peristiwa-peristiwa ini. Betapa penting kita anak-anak Tuhan benar-benar untuk bergantung kebenaran firman Allah. Di satu kota ketika saya menggembala, saudara-saudara, ada jemaat yang membangun bisnis. Lalu kemudian datanglah pebisnis dari kota yang lain untuk bersama-sama join dalam sebuah bisnis yang dia akan bangun di tempat atau di kota di mana pada waktu itu saya menggembala. Dan yang terjadi, saudara-saudara, mereka membangun bisnis bersama-sama. Begitu baik kelihatannya. Mengirim ayat-ayat lewat SMS, waktu itu belum ada WA, saudara. Ya, telepon, setiap pagi mengucapkan ayat-ayat firman, mengirimkan saudara hal-hal yang sangat rohani. Bahwa kelihatan bahwa ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu waktu, saudara-saudara, ya, karena ini jemaat dan ini juga adalah sahabat di dalam jemaat ini, saudara, kami berdoa. Dan dalam doa itu untuk bisnis ini, saudara, Tuhan memberi petunjuk kepada saya dalam sebuah ayat firman Tuhan, supaya dia tidak membangun bisnis dengan orang ini. Kelihatannya ini adalah tipu muslihat daripada iblis yang berkedok rohani. Tetapi rupanya dia tidak terlalu menghiraukan apa yang saya katakan. Dan akhirnya dia menanggung akibatnya, saudara. Bahwa dia tertipu dan dia harus menjual semua asetnya, saudara. Dan kemudian karena traumanya dia harus pindah dari kota itu dan berpindah ke kota lain untuk memulai bisnis kembali, saudara-saudara, dari nol. Betapa kadang-kala penting, bukan kadang-kala tapi betapa penting dalam hidup ini firman Allah yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang pemimpin, saudara, itu jelas berbicara dan saya sampaikan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman itulah pelita. Dialah, saudara, yang melihat jauh ke depan. Jauh ke depan akan apa yang akan kita hadapi, alami, apa yang ada yang akan menghambat. Firman ini memberi kita hikmat, pengetahuan, saudara. Dan juga firman dikatakan adalah Allah yang bisa berbicara ke dalam hidup kita. Untuk dia melepaskan kita dan menghindarkan kita dari bahaya-bahaya hidup yang ingin menjerumuskan kita. Karena peperangan kita, saudara, bukan darah dan daging. Tidak kelihatan orang yang ada di depan kita. Si jahat tak kelihatan. Tetapi, saudara-saudara, dia menampakkan diri dalam bentuk tipu muslihat yang bisa rohani. Yang kelihatan sangat indah, sangat menarik hati. Bukankah, saudara, ketika Hawa melihat buah di taman itu, dikatakan lagi pula buah itu sangat menarik hati dan sedap untuk dimakan. Wow, memang tipu muslihat selalu seperti itu, saudara. Lihatlah ketika orang bermain sulap, saudara. Wow, semua terkesima. Padahal itu hanya tipuan semua. Itu hanyalah tipuan kecepatan tangan dan berbagai peralatan-peralatan yang
modern yang memang dibuat untuk hiburan, saudara. Tapi banyak orang yang tertipu, terkesima, saudara. Dan begitu kadangkala, saudara, ingin juga melakukan atau memiliki hal yang seperti itu. Bukankah Alkitab telah memperingatkan kita juga, saudara-saudara, melalui hambanya di dalam Rasul Yohanes berkata kepada kita di dalam suratnya kepada umat Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 Yohanes pasal yang kedua, maksud saya, saudara, ayat yang ke-17. Saya baca dari ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana kita mau tahu kehendak Allah, saudara, kalau kita tidak baca firman-Nya? Kalau kita tidak tinggal dalam firman, artinya menjadi pelaku-pelaku yang baik. Dan senantiasa bergantung kepada sang firman itu sendiri dalam doa-doa kita. Dan menjadi pelaku daripada firman yang tertulis ini, saudara-saudara, yang kita baca bersama-sama. Itulah yang bisa membuat kita untuk terus mengetahui rencana Allah atas hidup ini. Karena kalau tidak, maka dunia akan melipu kita melalui mata, keinginan-keinginan daging, saudara. Dan karena adanya keangkuhan, keegoisan hidup kita, keangkuhan kita yang selalu ingin dihormati, yang selalu ingin unggul dari orang lain, yang selalu ingin lebih lagi, saudara-saudara, daripada orang lain. Selalu ingin menjadi orang yang terkemuka dan yang terpandang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini menjanjikan itu semua, saudara. Tetapi damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yesus berkata, dan apa yang dunia berikan ini bukan untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang selama-lamanya, dalam sukacita dan damai yang sejati, tetapi justru menjerumuskan kita. Dikatakan di sini, saudara-saudara, dunia ini lenyap, sedang lenyap. Jadi ketika orang tertarik, orang sedang melenyapkan dirinya, ikut terlarut dan lenyap bersama-sama. Tidaklah salah, saudara, untuk kau memiliki apapun di dunia ini, kau mendapatkannya. Tetapi kalau hatimu melekat padanya, tetapi kalau engkau diseret olehnya dan engkau tidak di dalam kebenaran yang sejati, kalau damai sejahteramu, kalau sukacitamu, saudara, harga dirimu tergantung kepada hal duniawi itu, maka engkau sedang salah langkah. Keluar dari sana dulu. Biarlah engkau tahu kebenaran dulu. Dan harga dirimu dan seluruh hidupmu ada dalam Yesus Kristus. Ketika engkau memiliki itu semua, barang-barang dunia itu atau hal-hal dari dunia ini, itu tidak akan membuat engkau terjerumus. Tuhan menyediakan semua itu, saudara, untuk dinikmati oleh manusia, terlebih umatnya. Tetapi Dia tidak ingin kita menjadi menyembah itu. Dia ingin kita menyembah Dia dengan sepenuh hidup. Dan itu menjadi bonus yang Tuhan karuniakan dalam hidupmu. Tuhan menyertai kita semua. Dan kiranya kebenaran ini, saudara, mengajak kita, saudara, untuk belajar dalam hidup ini bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak ingin salah jalan, tidak ingin salah dan menyesal, karena tidak pernah ada penyesalan di depan, selalu orang menyesal di belakang, saudara. Dan kita tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke depan. Maka lebih baik dari sekarang engkau buat keputusan dengan terlebih dahulu mencari nasihat pada Tuhan dan pada orang-orang kepercayaan Tuhan, untuk engkau dapat membuat keputusan yang baik, yang benar, yang harus kau jalani dalam hidupmu. Maka terlebih lagi, saudara-saudara, miliki firman Allah yang hidup dalam engkau dan hidup dalamnya. Ini akan membawa damai, sukacita ketika kita tidak salah membuat
keputusan di hidup. Damai kita terjaga, sukacita hidup kita sejati kita alami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kita menikmati segala kemurahan dan berkat Tuhan di bawah kolong langit ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang bingung Tuhan, menghadapi keputusan-keputusan dalam pekerjaan, dalam mencari jodoh, dalam hal apapun Tuhan. Yang mungkin Tuhan juga mungkin sudah merasa salah membuat keputusan. Tidak ada jalan terlambat, tidak ada istilah terlambat dalam Engkau. Engkau selalu punya cara menolong. Dan biarlah saat ini pertolongan-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan lagi salah saudara. Hendaklah kalau engkau mau beruntung dan berhasil, jangan lupa untuk selalu menghadirkan Tuhan dan keputusannya dalam hidupmu. Tuhan menyertai kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.